Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali wa barik wa sallim, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihin nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi Allah mengatakan wa basyiris sabirin, hendaklah berikanlah hiburan orang yang bersabar. Bersabar bagaimana? Apabila ditimpa musibah, maka bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah tazkiratul maut, saling mengingatkan kepada kita semua pada malam ketiga ini. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terakhir. Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin dari seluruh Nabi, komandannya seluruh Rasul, tapi beliau pun juga meninggal dunia. Allah sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad jauh-jauh sebelumnya, Muhammad, innaka mayyitum wa innahum mayyituna thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Muhammad, mati kutu mati. Wa innahum mayyituna, dan seluruh umatmu Muhammad akan mati. Jadi masalah kematian ini Bapak Ibu adalah sesuatu yang pasti. Allah tadi menyampaikan dalam Al-Quran yang dibacakan oleh Qari'ah, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup, semua akan merasakan yang namanya mati. Jadi kita semua ini Bapak Ibu adalah calon almarhum almarhumah. Calon mati mana nih? Ya kok mak bicara calon, tahu inilah calon, tidak ada yang tidak jadi. Saya pernah menyampaikan ketika meninggalnya mantan Bupati Pindrang 2 periode, Bapak Dr. Andes Haji Andi Nawir MP.
saya mengatakan bapak ibu kita semua ini adalah calon almarhum. Ya koma bicara calon itu inilah calon, tidak ada yang tidak jadi. Dek pada saya bilang pemilihan caleg yang periode lalu ini berapa calon? 600 lebih terdaftar di KPU. Yang jadi cuma berapa? Cuma 40 Pak. Jadi engka ratuna cuma calon nih. Tapi kumakadaka calon almarhumah digaga dina jadi. Namun dia tak kampanye. Biar tidak pasang gambar baliho di pinggir jalan, sudah didaftar malaikat maut, malaikat Israel. Kapan, di mana, dan ada penyebabnya, itu rahasia ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, mari kita mengambil hikmah kejadian seperti ini Pak. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kafabil mauti wa'ida. Cukuplah kematian itu merupakan nasihat paling berharga bagi kita yang masih hidup, bahwa kematian besok lusa saya pun akan juga mengalami seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau kita sudah meninggal sekarang, apakah kita sudah punya bekal? Jawabnya tentu kita yang tahu. Apa iya tuh komata tahu Pak? Perjalanan kita masih jauh. Tapi yang kata pahangi, saya pernah diundang di Landrisan sana, ada orang tua meninggal. Engka apa nama cerita monriku agan apa yang kali ngapoi. Nasa makapo ni kasih nenek, ati kilalang aga. Nasa ni makapo ni tahu ko mati ni belum. Hanya pindah tempat dari alamus syahada pindah ke alamul kubur atau alamul barzah. Mawata mi di kubur itu cerita Pak, apalagi akhirat. Kenapa? Karena kedua tempat ini adalah alam gaib, anu malindrung. Saya pernah cerita masalah akhirat. Kata tua mati dodo monriku nasa pada tujuh ustaz ko ini akhirat. Woi, mawata mana ko yang mengkodangi pada roni. Iya pada waktu ditawel tu akhirat mati piyono. Mati pi baru bisa sampai. Ina tu napau na dikta makada innal qabru awwalu manazilal akhirah. Iya tuh kuburu pacapuran nalino pintu gerbang akhirat. Hak desa Pak. Iya kota mano ilala kuburu neweremuko asagenangan diberi ketenangan mampu jawab isinin na pakutanana mungkar wa nakir dengan benar, maka dai nabita perjalanan na umatku sampai di yaumil kiamah selama nih. Sukses nih, magampang meninola langit. Tapi sebaliknya, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asaddu minhu. Ya kotaman ilal kubur umatku, lalu diberi kesempitan, diberi kegelapan, tidak mampu menjawab seluruh rangkaian pertanyaannya malaikat mungkar wa nakir, malaikat yang ditugaskan oleh Allah di alam kubur. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh jauh lebih berat perjalanan selanjutnya. Tapi iro Nabi Muhammad Pak, onrolak na napuji umat na melo ni mati ni ngeramupi. Ketika Nabi mau menghembuskan napas terakhir, siapa di dekatnya? Sahabatnya. Sahabatnya sapisan nato manitum nato. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nitai timunna Nabi takedo dalam hadis napak dappe do cilina Sayyidina Ali. Aga nang kalinga Sayyidina Ali nang kalinga makadai ummati as-sala ummatku. Melo ni mati Nabi tapak ningaramupi. Begitu sayangnya kepada umatnya sampai seluruh rangkaian pertanyaannya nanti malaikat mungkar wa nakir di alam kubur, alam barzah, Rasulullah sudah bocorkan Pak. Sudah bocorkan. Maka deh kumati kutumatu angka malaikat tugas sekoro sininna ya ropaku tanana jawabannya kamana ngi ilalanna sampajal 5 waktu. Ya makanya kita Pak hati-hati, tolong dijaga baik-baik salat 5 waktu kita. Nah inilah di Pindrang sudah ada aliran meninggal keluarganya tidak dibacakan talqin. Ada yang sudah lapor imam. Kada ustaz, dini talengi kinangi itu tomato kada kak mangin asa. Ang ka anak nama kada ajak bawa na pu ima dek to na itu ring kalingin do kumati ni. Allah de nadapi. Ada hadis Nabi Pak. Dan hukum membaca talqin hukumnya sunnah.
Ada hadis mengatakan lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah dan seterusnya. Talkinkanlah orang matimu dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Coba garet yang telinga pu ima ku mata latini. Wahai saudara Dr. Andas Saprudin, innal mauta hakum, sesungguhnya kematian itu adalah benar. Wa annan nara hakum, sesungguhnya neraka itu adalah benar. Wa annal jannata hakum, sesungguhnya surga itu juga benar. Wahai saudara Saprudin, yaitu matu kuisalaiki wajah amalakani, maka akan datang dua malaikat kepadamu. Begitu bunyi talqin. Ada Pak Imam di sini. Nah, begitu datang. Wahai saudara almarhum Saprudin, kalau kedua malaikat itu namanya Munkar wa Nakir, kalau datang jangan takut, jangan ragu, karena kedua malaikat itu adalah makhluknya Allah yang ditugaskan juga di situ. Mina pahami sumpuluta sesa kumangantara tau mati macerita mi harus diperhatikan. Wahai saudara Saprudin, ya kulli sumanan nikmatu ya, maka kedua malaikat nanti akan membangunkan Anda, lalu dia bertanya kepada Anda. Pertanyaan pertama, marrabbuka. Kalau perempuan yang meninggal marrabbuki, maka Pak Imam mengatakan kalau Anda ditanya Saprudin begitu, maka jawablah Allahu Rabbi. Makanya kalau orang salat, kalimat pertama kita ucapkan adalah kalimat takbir Allahu Akbar. Itulah yang menjawab nanti ketika kita berada di alam kubur, alam barzakh. Wahai almarhum saudara Saprudin, pertanyaan kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Pak Imam lagi mengatakan kalau Anda ditanya Saprudin begitu, maka jawablah Nabi Muhammad, Nabiya wa Rasuli. Pertanyaan ketiga, madinuka, apa agamamu? Jawablah bahwa al-Islamu dini. Ibu, tapal-apal memang nih. Matanya makin baca sengaja itu nanti. Tapi kau makan enggak sempat, jangan khawatir. Salat yang menjaga kita. Pertanyaan keempat, man imamuka? Ada nasan lepu imam ini. Kita pun apa tatulegan rusuh. Agak balik, jawablah Al-Qur'anu imami. Makanya orang tidak sah salatnya kalau ada orang salat tidak membaca Al-Quran minimal surah Al-Fatihah. Makanya Pak, anak-anak kita melalui TKTPA dari BKPR membentuk sekian banyak jumlah guru mengaji di Pindrang 1580 sekian. Dan itulah Bapak Bupati petunjuk, Pak Ketua Basnas kasih insentif itu guru mengaji. Saya kasih sedikit sesuai kemampuan. Ternyata berapa insentifnya guru mengaji? Sedikit per guru mengaji, karena banyak 12 kecamatan. Saya bayar Pak 1,1 miliar satu tahun. Sumber uang itu dari impaknya pegawai negeri. Ada 5.000, ada 10.000. Itu yang saya kumpul Pak, saya bayarkan. Saya sudah bayar semester pertama. Bulan Desember nanti sekitar tanggal 5 kita bayarkan lagi insentif guru mengaji, walaupun sedikit Pak, karena banyak. Tidak sama dengan pegawai syarat. Itu dana hibah. Ini Pak Rusli yang urus itu. Itu miliaran Pak. Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya anak-anak kita, kemarin ketika saya ceramah maulid bahwa hanya ada dua yang bisa memberikan syafaat kepada kita nanti di yaumil qiyamah. Manusia satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Makanya kita Pak yang punya kemampuan silahkan naik umrah. Karena kalau mau naik haji puluhan tahun baru Bapak mendaftar sekarang. Daftar tunggu sekarang jamaah hajinya Pindrang reguler 15.000 lebih. 15.000. Sampai kepala kantor Kementerian Agama ketika melepas, maka ia kota siratu mi anna pulona kotana jamaah hajinya Pindrang ya kau mendaftar kita tahun ini 91 tahun baru bisa naik. Tapi mudah-mudahan nanti kotanya bisa kembali ke 360. Jadi
Nabi Muhammad satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Maka datanglah ke sana, melakukan umrah, salat sunnah di Raudah, baru maju ke depan, ketemulah makam Rasulullah, berilah salam, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi mengatakan, man zara qabri wajib syafa'ani. Barang siapa yang datang melakukan haji, melakukan umrah, baru ziarah ke kuburku, maka wajib padanya saya berikan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Jadi bukan hanya main-main Pak ke sana untuk umrah, hanya prestise dipanggil bahwa dia pergi, bukan. Ada jaminan Rasulullah, tentu dengan niat yang suci. Yang kedua yang bisa memberikan syafaat bukan manusia tapi kitab suci adalah Al-Quranul Karim. Makanya kepada anak-anak kita tolong Pak, disuruh mengaji. Kita yang sudah pintar mengaji, kasih waktu dalam satu hari kesempatan bisa membaca walaupun satu lembar. Karena Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'atun min ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quranul Karim di yaumil qiyamah akan datang memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Nah alhamdulillah Pak, kita di Pinrang sekian banyak TK-TPA atas usaha beliau sebagai ketua DPD BKPRMI dan seluruh anggotanya, termasuk baru pulang dari umrah. Kenapa? Hadiah anaknya waktu musabakah di Malimpung baru dibayar. Kemarin dia dampingi, istrinya juga pengaji. Kemarin anaknya masih kecil, dia juara. Baru hadiahnya, maka dia mendampingi. Bayangkan Pak, ini baru di dunia, belum di akhirat. Makanya kepada kita, mari kita yang punya anak, punya cucu, tolong diajarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran satu huruf kita bisa baca, dapat pahala 10, satu huruf saja. Bukan main-main itu Pak Al-Quran. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkar wa nakir apa? Man kiblatuka Bapak Saprudin, apa kiblatmu? Artinya mengelokega ko kumasam pajakku. Tapi yang kata ibu-ibu BKMT nasa ustaz kumasam pajak ya mengeluarkan kayak cocok nih. Tapi tidak selamanya orang salat menghadap ke barat. Coba negara lah umrah. Ketika kita berada di Madinatul Munawwarah, maka orang salat menghadap ke selatan. Kenapa? Karena Ka'bah berada di sebelah selatan kota Madinatul Munawwarah. Jadi Al-Ka'batu kiblati. Pertanyaan terakhir, wahai almarhum Saprudin, man ihwanuka, siapa saudaramu? Maka Pak Imam mengatakan, jawablah, al muslimuna wal muslimati, al mu'minuna wal mu'minati ihwani. Sininna salenge, sininna tau matapoe, warane makunrai malaika, iya mana narawewa masila surang. Oke, natarima madece malaika. Ya kondisi mana nih Pak, bawa tahu matewe. Kedua, malaikat mungkar wa nakir juga kembali. Kembali ke mana? Dalam hadis dikatakan, payarjiuna ilas sama. Dia kembali naik ke langit. Arasnya Allah lalu melapor, ya Allah ya Tuhan, ternyata hambamu yang bernama Dr. Andes Saprudin MSI, jabatannya Kabak Kesra Setda Pinrang. Jawabannya saya tadi sudah tanya, ternyata semua jawabannya benar. Maka Allah menjawab, wahai malaikat, fahuwa fi isyatir radiyah, luaskanlah kehidupan alam kuburnya dan berikanlah angin-angin dari surga. Inilah yang kita tunggu. Artinya apa? Ada dua yang perlu kita perbaiki kalau kita mau selamat dunia akhirat. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablum minan nas. Hubungan hamba dengan Tuhannya secara vertikal dan hubungan hamba sesama hambanya secara garis horizontal ke samping tanpa memandang siapa dia. Apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, apa dia, kita sama-sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Faslihu baina ahwaikum. Kalau pernah ada sedikit keles, tolong islah, diperbaiki. Maya to na mega di makukuha ko. Biasa para salat cek di mi, wi di na siwana.
Biasa si di Indo, si di Ambo mapadaroni biasa nalatong di nasewada. Gara-gara aga, gara-gara wal amwal waramparang magi waramparang nasa salabage galun na nene. Salabage darat na amureta. Harta pak, semua ditinggal. Apa yang dibawa kalau orang meninggal? Nabi mengatakan tatbaul mayyita salasan. Kalau orang meninggal dunia hanya 3 dia bawa ke kubur. Yang pertama wa maluhu, hartanya. Yang kedua wa ahluhu, keluarganya. Yang ketiga wa amaluhu. Tapi kuburan ini ilang mak. Payarjiuna isnani wa yabqa wahidan. Kembali 2 wa ahluhu wa maluhu. Yang tinggal wa amaluhu, amalnya. Amal ini ada 2 pak. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kita ini manusia, bukan malaikat, pasti punya kesalahan, pasti punya dosa, termasuk saya. Maka inilah amal nanti diperhitungkan oleh Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, malaikat tolong ditimbang amalnya. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dalam Al-Quran, malaikat tolong timbang amalnya antara yang baik dengan yang tidak baik. Apabila amal yang baiknya lebih banyak, lebih berat ketimbang yang tidak baik, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka luaskanlah kehidupan alam kuburnya. Tapi apabila kamu timbang ternyata kejelekannya, dosanya lebih berat, lebih banyak ketimbang yang baik, fa ummuhu hawiyah, tolong masukkan dulu ke dalam neraka hawiyah. Lalu Allah bertanya, wa ma adraka ma hiya, tahukah Anda apa itu neraka hawiyah? Allah sendiri yang menjawab, narun hamiyah, api yang menyala-nyala, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan Pak Bitauki Pak, Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah mengatakan pasti, Al-Quran dan hadis. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan 2 warisan kepada umatku. Apabila umatku memegang teguh kedua warisan ini, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima falam tadillu abada. Kitabullah Al-Quran dan wa sunnati Rasul Al-Hadis. Bapak Ibu jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Rasulullah katakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya terhadap sesama manusia. Jangan hanya untuk diri, kepada orang lain mengajak. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Kega pitau madeceng maka dai nabita khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia umatku umurnya panjang tinggal di dunia tapi amalnya baik. Sejelek-jelek manusia umurnya panjang tapi amalnya tidak baik. Maka kapesak-kapesak ni alin maka dia magagaru ya. Apa ang katolik tawi macawi ni matin doon. Namo bali bola na bombe to. Pajay ini ya ro isalay manang ipasilo ng mato seremon din ako ngalata. Maka inilah perlu Pak. Rasulullah sebagai uswatun hasanah memberikan keteladanan, contoh. Jangan hanya gara-gara harta orang bisa bertengkar. Saya pernah riwayat ketika Nabi kalau tidak salah dia berada di Madinah. Sampai ada umatnya dia mau jual tanahnya. Melo baksa na balu darana. Na balu ya darana. Apa angkat tahu melo butuh nali. Ada sekian meter kali sekian meter. Contoh 50 juta. Nalir si dia. Pure nali. 1 tahun kemudian dia mau pagar. Na kaya iro. Kaburang pondasi walhasil. Lolo mengisi di pada lawan na bempay. Isinya itu adalah emas.
Yang beli ini na kadawi angkay anong natawin nalupay punay tanah, nalupay malay. Karena ajaran yang dia tegakkan adalah kebenaran, keimanan. Lawi sapai punay tanah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Aga tu kareba Pak nasa iya aja melo kodaki. Iya ro tanata purai wali. Melo ka palai ternyata tukan dia gali pondasi. Angka anu tatal-talam akor talupay malay na sangagang kepada bempay ulawang isana. Maka de punay tanah ay tanya anu kutu Pak. Puramana ni ubalu mapamula udara yang ada di atasnya tanah sampai ke bawah. Puramana ni ubalu. Nah kadawi punay tanah tahu lampu, tahu mali, tahu malampu. Nasani ka na pala malay, dewi malay tanya tanah mi wali. Akhirnya dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan, maka dari pengadilan agar perkaratan asal mali ka tanah Pak, ukuran sekian dengan seharga 50 juta. Lo kaya lolongan nga ulawang, lo bawangi dia na melong malay tanya gari anungna, nasang anu pun nanya tanah mi wali. Maka dia hakingi liwa pati ya de malay tanya pun na de gaga haku ko tunas oi pengadilan to palampuna itu na melo na sih tanya ya itu napa kesambi hadapi mah pada de gaga melo malay akhirnya maga mani balik nasang ai pati kade na bita tenegar erto mak balui engka garo anak nakalolo kadang-kadang tarone kadang-kadang ke arone ira mangalien kagana tamakun na kadang-kadang dadak ai pasialai walhasil pasyari ya aman Pak. Ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa iya ku DC Pak anu patuju punyalat alam makana wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batila innal batila kana zahuka. Kalau kebenaran kita tegakkan insyaallah maka kebenaran akan nampak, kebatilan pasti. Kita negara di Jakarta. Iya kutuli anu masalah tilmu suatu waktu Allah akan bongkar. Paling tidak nanti di yaumil kiamah. Karena di yaumil kiamah kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, mulut manusia yang sering bersilat lidah ditutup. Di dalam surah Yasin Allah mengatakan, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu nanti di yaumil kiamah, mulut manusia yang pintar bersilat lidah sudah dikunci oleh Allah. Nanti kalau ditanya, maka yang berbicara wa tukallimuna aydihim, kedua tangan ini yang berbicara. Angka anak-anak muda podangan nasa Pak Ustaz deto kajero tabalik. Bagaimana tangan bisa bicara? Angka katimuna lima bagaimana bisa bicara? Maka dekat maki balik HP macam makero male laguna epi masamba. Macam mengaji. Engkau ketimuna HP macam makero nasawa. Ya situ. Itu baru ciptaan manusia. Apalagi kalau ciptaan Allah tidak ada yang sulit Pak. Yang tiada bisa menjadi ada. Yang hidup bisa mati, yang mati bisa hidup. Allah mau tidak ada. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kedua kaki akan menjadi saksi di yaumil kiamah. Mate matu ajewe maka iya tu menreki kalukun nayano law mana ngitawi maka juma niya menreki kayak mati. Makanya sekarang Pak, kalau ada perbuatan kita yang pernah melanggar aturannya Allah, segera Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampuna Allah, Tuhan yang memiliki surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah menyiapkan surga yang sangat luas bagi orang-orang yang bertakwa. Ada 3 golongan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang mau menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Inilah tugasnya Basnas yang mengumpulkan. Bapak ini jadi saya mengajak kepada kita Pak, yang punya harta Pak, kirim ke sana. Agar dia dibawa, dia itu lebawa itu di mebawa walang parata. Kirim ke mana? Kirim ke pondok pesantren, kirim melalui panitia masjid, kirim melalui rumah tahfidz, banyak. Oh kopi matu kuburu maka ada Pak Ustaz, katupura sumbangan ku talina saya sudah butuh sekarang.
Panitia masjid, alena makukuhan. Ada nih di bawah ditulis. Artinya berimpak, bersedekah. Allah menyampaikan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Wahai hambaku, rezeki yang saya berikan kepadamu sebahagian impakkan, investasi untuk akhirat yang menolong kamu di alam kubur. Qabla maut, sebelum kamu memejamkan matamu selama-lamanya. Kenapa? Berjuta orang di kuburan sekarang baru minta kepada Allah, dia berdoa. Apa doanya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kematianku ini bisa dipending, bisa diundur 1 bulan, ya Allah. Ada juga yang minta, ya Allah, seandainya aku bisa dikembalikan ke dunia sebentar saja. Tentu malaikat makanya aga melo muliso mokolino, melo kolis lek taksing. Iya memang kada rupa, gitu ka koran. Ada melo mulisuang makada manang itaw matewe pa asaddaka wa akum minas solihin. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10. Ya Allah, barulah aku mau berimpak, bersedekah. Kenapa? Nita di balik kuburuna orang yang banyak sedekahnya, diberi penerangan, diberi cahaya, diberi kenyamanan di alam barzah. Makanya kepada kita, silahkan Pak, infakkan sebagian harta. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Inilah tugasku yang selama nanti. Saya punya program nanti ke depan, ada namanya program kemanusiaan, ada program di bidang pendidikan, ada program di bidang advokasi dan dakwah, ada bidang pemberdayaan, ada bidang rutilahu. Ini program baru. Apa itu rutilahu? Rumah tinggal layak huni. Saya dibantu dari provinsi 3 rumah untuk 2 bulan terakhir ini. Nanti saya kasih batu lapa 1, kasih Buang Panua 1, kasih Watang Sawit ke 1. Kasih yang ada janda tua di kota itu Jalan Andi Pawelowis, hampir diangkat dari LSM. Jangan, nanti pemerintah lagi. Basnas yang punya tugas. Saya ada dana kurang lebih 25 juta, nanti saya akan rehab. Bukan pada rumah, tapi kita akan membantu bagaimana. Inilah tugasnya, Basnas. Mudah-mudahan ke depan Pak, orang-orang yang mengeluarkan zakat, yang punya harta, silakan Pak. Kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang namanya harta memang banyak gangguan Pak. Nah, makanya saya sampaikan Pak Bupati, ternyata uang yang berzakat, yang berimpak, bersedekah ternyata bukan orang kaya, ternyata orang yang mau. Ada orang gajinya puluhan juta tapi tidak mau berzakat, tidak mau berimpak. Tapi ada orang pas-pas gajinya cuma 3 juta lebih, sudah cukup nisab, dia datang ke kantor naik motor jauh-jauh dari Bandung, dia bayar zakatnya. Alhamdulillah. Tadi sore saya pulang dari Maulid jam 4, ada lagi Satpol PP. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh, dia mau berzakat. Saya bilang, wah sudah tutup kantor Pak. Bilang hari Senin saya titik dulu Pak. Nanti hari Senin saya ambil BEZ-nya. Apa itu BEZ? Bukti setoran zakat. Makanya Bapak kita himbau, kalau membayar zakat, bayar kepada lembaga resmi. Nah, harus lembaga resmi Pak. Basnas. Di lapangan ada namanya UPZ di masjid, unit pengumpul zakat. Nah, unit pengumpul zakat ini termasuk Satgas Zakat para penyuluh agama non PNS. Itu saya sudah asuransikan, Basnas yang bayar. Kalau dia bertugas nanti kecelakaan meninggal dunia, maka ahli warisnya akan mendapat klaim 42 juta seperti imam yang kemarin. Kita upayakan Pak. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar kepada kita Pak. Mari mengintrospeksi kita, perbaikilah salat kita. Apa kesempajangnya madeceng, mari mula-mula amalakna umatna Muhammad iparesa as-sorimundri adalah as-salah. Idza saluhat saluha sairu amali, idza fasadat fasada sairu amali. Ia kesempajanna makata madeceng, maka yang lain sudah bisa ikut. Tapi upana sempajanna masalah, maka yang lain ikut semua salah. Inatuna kada nabita inna maudi is-salati fidin
kamau diirra'si fil jasadi, kedudukanna sempadamnya ilalanna agamata, seperti kedudukan kepala di anggota tubuh manusia. Apa pura kami tahu tanah Mekah, dia kagak dia nak gangkaurin, itu kagak limanna, kami ulunna masih bisa hidup, tapi dia panang kaurun tu tahu jok dia kagak ulunna. Biasa kita pura wakato bang aku mesti agung, angkap Korea sahaji pat pura aku makato banoli kak Pak Ustaz, pura kaya minta tahu kami aja na diga ulunna wita, kayak ini garu. Nasa din ang kanalalok sa de bolanta kada din kaya wita tahu. Nasa madari lalo yung bolaku ya Pak balu basko. Katu madari lalo na palo yung basko na natate maka kapal lecur artinya apa? Tidak mungkin orang bisa hidup tanpa kepala. Jinarot na po nabita maka ko dia masam pada dia musalama matu. Makanya kepada kita semua jagalah salat kita. Itu namanya utlu ma uhiya ilaika wa aqimis salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mampu menjadi filter, mampu menjadi pagar, mampu menjadi rem untuk berbuat yang fahsya yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kepada kita. Terakhir saya mewakili keluarga besar daripada almarhum Bapak Dr. Andes Saprudin MSc. Beliau adalah manusia biasa. Engkam marokasi ada-adana perbuatan selama hidupnya yang pernah menyinggung perasaan. Maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Begitu pula kalau ada janji, ada kira-kira sangkutannya, ada utangnya, tolong dilaporkan supaya diselesaikan, supaya almarhum menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih lahiriah batiniah. Karena Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.